Sebelum Anda klik video ini, Anda sudah melihat dari judulnya. Judulnya benar dan judulnya itu menantang. Tidak akan pernah kaya di trading dan tidak akan pernah sukses di trading. Dan ini berangkat dari pengalaman saya yang saya sudah trade beberapa tahun dan saya pernah mengedukasikan orang ribuan dan saya juga pernah ikut seminar di beberapa kota. Dulunya, sekarang saya udah nggak mau lagi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alwi. Kita akan bahas ini secara detail. Ada 3 hal yang akan terjadi di semua orang yang mau belajar trade dan ini akan datang secara seksama. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau bahas dulu kalau psikologi, ingat ya, psikologi itu dijadikan sebagai kambing hitam. Pernah dengar psikologi trading? Nah, psikologi trading itu sebenarnya ada. Sebenarnya ada, tetapi makin ke sini, setahu saya dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, semakin ke sini psikologi ini dijadikan sebagai kambing hitam. Kenapa seperti itu? Contoh, ada satu orang bertanya kepada mentornya ataupun bertanya di grup mentornya yang ditujuankan. Kenapa saya udah mengikuti dari strategi dan saya masih loss? Di saat mentor tidak ngerti jawab, yang disalahin langsung psikologi. Itu psikologi Anda yang kurang. Itu alasan saya dijadikan sebagai kambing hitam. Dan itu sering terjadi. Psikologi trading itu pada dasarnya ada, tetapi makin kesini makin dijadikan kambing hitam sebagai jawaban terakhir. Alright, psikologi dijadikan sebagai kambing hitam. Psikologi sebenarnya ada, saya tekankan ada, tetapi tidak selebay itu. Right? Kita masuk ke list yang pertama. List yang pertama, orang yang akan gagal di trading. Saya sebelum ke situ saya mau kasih buat sketsa. Misalkan ada 100 orang yang dia mau belajar trading. 100 orang ini dia itu belajar tradingnya itu di hari yang sama, di jam yang sama. 100 orang ini yang berhasil ataupun yang sukses di trading itu cuma 5 orang. Kurang dari 10 orang yang sukses di trading. Kenapa seperti itu? Ada 3 hal yang akan terjadi di semua orang. Yang pertama itu mindset cepat kaya ataupun mindset uang cepat, uang gampang. Ya, gimana nggak gampang? Dia cuma bermodalkan HP doang, bermodalkan tablet, komputer, dia bisa menghasilkan uang di rumah. Ya, ini mungkin viralnya itu di zaman-zaman corona kemarin ya. Dan mindset cepat kaya itu nggak bisa dipungkiri. Kenapa nggak bisa dipungkiri? Gara-gara salahnya itu di iklan. Iklan trading yang sangat luar biasa. Kalian pasti pernah menontonnya. Iklan trading itu sangat luar biasa. Uang cepat lah segala macam ya. Yang kedua, ini paling penting. Yang kedua itu influencer yang flexing. Ya, influencer yang flexing. Saya barusan membeli mobil ini, mobil Toyota misalkan, ataupun mobil apa kayak Honda gitu, dengan hasil trading 2 hari kayak gitu-gitu. Itu penyebab munculnya untuk orang yang mau belajar 100 orang tadi, munculnya uang cepat, uang mudah, uang instan, cepat kaya, pengen menjadi dia. Ingat ya, poin pertama itu uang cepat. Right? Kita masuk ke list yang kedua. Nah, ini mungkin yang paling sangat familiar bagi Anda ya. Masuk list yang kedua itu, di saat dia udah mulai belajar trading. Dia belajar trading itu tidak konsisten. Maksud tidak konsisten, dia tidak dengan satu ilmu ataupun satu guru. Saya sketsakan. Misalkan ada orang yang dia belajar di saya misalkan. Dia belajar di saya ataupun belajar di guru lain lah. Saya umpamakan aja saya boleh juga. Belajar di saya itu, belajarnya itu dengan support resisten. Murni support resisten, nggak ada melihat lain. Nah, support resisten ini open posisinya katakan aja 15 menit sekali. Kita sketsakan ya. Katakan open posisinya itu 15 menit sekali. Ini trader, ini dia gurunya misalkan. Open posisi yang diberikan oleh guru ya, itu 15 menit sekali, misalkan
15 menit sekali untuk open posisinya. Ya, kita semua tahu kalau kita belajar trading itu nggak mungkin akan ada nilai, ya, nggak mungkin ada nilai 10 kali open posisi itu 10-nya profit, nggak mungkin. Nggak ada orang seperti itu, Pak. Dia kan waktu belajar trading ada backtest, ada uji coba strategi, ada uji coba teknik. Di saat diuji udah belajar trading 3 bulan, ini hasil profitnya itu 7/3. 10 kali open posisi 7/3. Udah oke. Paham ya? Udah oke. Kenapa udah oke? Karena bisa kompensasi. Karena rapor dia waktu di saat dia backtest itu rapornya itu 7/3 performanya dari 10 kali open posisi. Oke? 7/3 itu udah bagus. Nah, 7/3 kita nggak tahu apakah loss di awal, apakah loss di tengah, apakah loss di akhir. Yang loss 3 ini pasti ada. Oke ya? Ini open posisinya 15 menit sekali. Di saat open posisi 15 menit sekali, ini orang sudah bagus trade-nya, Pak. Harusnya. Oke? Kemudian orang ini mencari guru baru. Bertemulah dengan guru baru ataupun ilmu baru. Ilmu baru lah ya kita sebutnya ya, ilmu baru. Ilmu baru ini katakan aja tekniknya itu bagian teknik pola candle misalkan. Ini mengajarkan SNR si guru ini. Si guru satunya, guru ini mengajarkan SNR ya. Si guru satunya itu mengajarkan pola candle. Oke? Pola candle itu bisa open posisinya itu 7 menit sekali. Misalkan 7 menit sekali. Oke, 7 menit sekali ya open posisinya. Dan kembali lagi seperti tadi, dia udah melakukan backtest, dia udah mengetes dari teknik ini, dan profitnya itu 7/3 udah oke, ataupun 8/2. Kita ambil rendah 7/3. 7/3 lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi di saat masuk ke market. Ini marketnya. Ini ada jamnya. Ya, ini open posisi pertama di sini, open posisi kedua di sini, open posisi ketiga di sini. Ini teknik SNR. Open posisinya itu 15 menit sekali, Pak. Kemudian, kenapa di awal dia itu mencari ilmu baru, mencari guru baru? Kenapa? Karena di dalam pikiran dia, di saat saya menunggu teknik ilmu yang pertama SNR, di sela-sela permainan saya bisa ambil teknik lain, misalkan ada, kebetulan ada, yaitu di guru kedua. Di sini open posisinya karena 15 menit, karena 7 menit sekali. Oke? Open posisi di sini dengan guru pertama SNR itu berhasil, katakan. Open posisi kedua dengan guru kedua, karena dia sembari menunggu SNR selanjutnya muncul pola candle. Ini juga berhasil misalkan. Right? Open posisi ketiga dengan guru yang pertama itu gagal. Masuk dia gagal di awal ataupun loss di awal. Dia mau kompen kan. Kompennya itu kan harus next moment. Kenapa next moment? Karena presentasinya itu 7/3. Nggak mungkin dia loss lebih dari 3 kali, nggak mungkin. Oke? Di saat dia kompensasi, mau rencana kompensasi, masuklah teknik guru kedua. Dia akan melihat, kayaknya ini boleh ini open posisi dengan guru kedua. Ada pola candle di sini pemirsa. Dia open posisi lagi di saat di pola candle. Kebetulan di pola candle itu gagal. Karena 7/3. Mungkin kena di awal, mungkin kena di tengah, mungkin kena di ujung. Kita ngomong yang pahitnya, mungkin kena di awal, udah 2 kali dia loss. Di saat dia udah 2 kali loss, masuk ke list yang ketiga. Poin yang ketiga. Udah selesai ya, poin kedua udah selesai. Oke? Kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah manusia itu merasa kehilangan. Semua manusia itu merasakan kehilangan, takut kehilangan, dan itu normal manusia. Alright? Di saat dia merasa kehilangan, ini akan menghancur semuanya. Contoh, di saat orang itu dia deposit
7 juta misalkan. 5 juta lah. 5 juta dia deposit. Oke. Dia deposit 5 juta. Di saat dia mulai trade, ya, udah mulai trade 1 hari, naik saldo ini 7 juta misalkan. Naiknya 7 juta. Di sini di bagian kanan, bagian saldo itu tertulis 7 juta. Harusnya orang bisa berpikir ini uang sudah tertulis 7 juta. Oke, ini orang sudah tertulis 7 juta, ini uang sudah tertulis 7 juta. Sekarang saya withdraw, sekarang masuk, sekarang saya bisa belanja. Sekarang saya withdraw, sekarang masuk ke rekening, sekarang saya bisa belanja. Mentok-mentok sehari lah. Yang penting uang itu bisa kita salinkan ke angka tadi, kita bisa salinkan ke ATM pribadi. Baik, karena udah tertulis. Di saat dia melakukan trade lagi, dia tidak withdraw Pak. Dia melakukan trade lagi, ini saldo yang 7 juta berkurang menjadi 6 juta. Secara matematika, deposit dia 5 juta dan saldo terakhir walaupun loss dari 7 ke 6, dia sudah profit 1 juta. Secara matematika. Tetapi karena saldo tadi sudah terlihat dan kalau dibelanjakan sekarang pun bisa, dia orang tidak setuju kalau saldo itu hilang. Walaupun secara matematika dia berhasil. Itu namanya merasa kehilangan. Di saat sudah merasa kehilangan, yang tadi loss yang kedua, poin yang kedua tadi, loss 2 kali tadi, ya. Karena loss 2 kali tadi, di guru pertama loss, di guru kedua loss, mau komplain udah buyar Pak. Langsung hancur tradingnya. Ini 3 ini saling berkaitan. Semua orang pasti kena ini. Semua orang pasti muncul ini. Ini rangkuman saya. Dan kalian gak akan pernah bisa trading kalau kalian bisa seperti itu. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah fokus dengan satu teknik. Jalan pintasnya ataupun jalan tolnya ngerti tren. Dan harus sadar diri, itu yang paling saya sangat suka. Orang yang sadar diri. Apapun teknik kau trading dimanapun, misalkan teknik SNR. Sadar diri, gak ada SNR kau gak bisa open posisi. Itu kau udah berhasil di trading. Itu. Oke, mungkin kayak gitu aja nasihat dari saya. Nama saya Muhammad Alwi. Happy New Year. Semoga 2025 kita semakin baik, semakin berjaya, dan disehatkan semuanya kita. Terima kasih. Nama saya Muhammad Alwi. Kita berjumpa di 2025. Bye-bye.